dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Ketemu lagi sama Mas Teh di kesempatan pagi hari ini. Kok pagi Mas Tulus? Iya, syutingnya pagi. Nih jam dulu ya. Jam 3:36. Aku dikerjain sama adik-adikku, Masya Allah. Katanya nanti jam 1 aku sudah sampai, Kang. Jadi akhirnya saya nggak tidur. Kemarin 2 hari nggak tidur, ini tambah lagi, subhanallah. Sudah mau sampai, ternyata belum sampai. Ternyata baru naik kapal. Dan ini posisinya yang satu jam segini nih, satu masih di Kalideres, yang satu masih di Balaraja. Subhanallah, mana disuruh masak. Kang, aku nggak jajan hari ini, soalnya aku irit. Jadi tolong masak ya, Kang ya. Kebetulan banget Mas Taufik kemarin nganterin ikan nila gede banget 1 biji itu. Saya potong jadi 4, saya santan kuning gitu. Bener-bener nih ya. Saya sudah siap-siap dari tadi. Perkiraan saya sih jam 2 saya on the way Kampung Rambutan jemput nih bocah. Ternyata barusan ditelepon, aku masih di Kalideres, Kang. Jadi ke Kalideres dulu baru ke Kampung Rambutan. Ya Allah ya Rob. Ya wes lah, masih ada waktu. Daripada besok saya capek, mendingan sekarang saya kerja, sekalian besok saya istirahat gitu loh. Saya full istirahat. Yakin full istirahat. Besok kan nyanyi kamu Tulus. Oh iya, aku lupa. Bukan besok tapi hari ini. Ini hari Sabtu kan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tulus dimanapun kalian berada. Salam jumpa. Dan juga salam sehat, salam sukses. Jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan. Karena Corona akan mendekati puncak. Nanti insya Allah Januari, insya Allah, kalau kata Cerondol, Januari akan berkurang ya. Kata yang juga sama. Mudah-mudahan kita aminkan ya teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Papua sana. Tanpa terkecuali saja untuk yang punya Timika, Jayapura. Kemudian untuk yang ada di Merauke, yang di Sorong, yang di Manokwari juga. Untuk Pak Sem bersama keluarga besar juga sehat selalu. Semoga Allah bersama sampean, terus rezekinya melimpah ya Pak Sem. Amin. Kemudian yang ada di Kalimantan tanpa terkecuali. Untuk Mama Sriatun, sehat selalu Mama, yang punya Pasir bersama keluarga besar di sana juga ya. Mbak Ika yang punya Palangkaraya juga, Balikpapan, Nunukan, kemudian Banjarmasin, Sambas, ada juga untuk yang punya Berau, kemudian Pontianak, terus yang punya mana lagi tuh? Pokoknya Kalimantan semuanya tanpa terkecuali ya. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, pokoknya semuanya semoga Allah berikan kemudahan selalu untuk yang punya Kalimantan ya. Khususnya orang-orang Jawa yang ada di sana, ternyata di mana-mana banyak orang Jawa. Saya sih pernah ya. Satu kali saya nyanyi di daerah Berau. Daerah Berau itu kebanyakan orang Banyuwangi di sana. Jadi saya sempat kaget ya. Loh, saya dari Jakarta. Saya nyanyi di daerah sana itu waktu itu kampanye sih, kalau nggak salah Partai Kuning lah. Saya kampanye sampai rambut saya kuningin semua, baju harus kuning. Pokoknya kostum harus kuning lah gitu. Dan di situ saya kaget ternyata banyak yang request lagu Banyuwangi. Ternyata di Kalimantan itu, menurut info yang saya dapat dari orang yang di Berau itu, wah, Kalimantan di sini Banyuwangi tok Mas. Oh, pantesan. Jadi sampai di sana saya justru nyanyi lagu-lagu Banyuwangi, bukan lagu dangdut biasa gitu loh. Jadi saya sempat kaget. Dan ternyata orang Jawa itu di mana-mana. Selanjutnya untuk yang punya Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu. Kemudian Pekanbaru, Riau juga di sana ada Batam, Bangka Belitung juga, Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian untuk yang punya Sumatera Selatan, Palembang. Untuk yang punya Lampung juga di sana. Diucapkan selamat bergabung ya Mbak Sari, Mas Wijayadi, Mas Ilham. Yang punya Palembang siapa kemarin ya? Beliaunya tuh punya pertanyaan tapi aku lupa namanya siapa ya. Mbak Sarah kalau nggak salah ya. Saya ucapkan juga untuk yang ada di Banten tanpa terkecuali saja. Untuk yang punya apa ya?
Astagfirullahaladzim. Eyang baru saja kasih info ke saya kalau Jawa nanti timur tah? Timur, tengah atau mana? Waspada untuk yang di Jawa Timur, yang dekat dengan aliran sungai dan laut. Air tinggi, hati-hati ya. Aku tak nggak usah delete ya, Cai. Aku pikiranku gak enak, soalnya yang baru bilang Medan sama Sumatera bagian ujung sama kadang si Cerondol sama Eyang nih kalau ini baru pulang nih, gak tahu pada habis rapat dari mana. Jadi beliau menyampaikan untuk yang di daerah Jawa Timur, yang logatnya Madura, itu harus hati-hati karena ada prediksi kalau ada air yang jumlahnya lumayan besar di daerah tersebut ya. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Ada batasan juga di situ yang tidak bisa saya akses dan juga tidak bisa saya sampaikan. Kemudian air juga berjumlah banyak di Sumatera bagian utara. Astagfirullahaladzim. Maaf. Ini yang sampaikan ya. Daerah yang airnya meluap sedikit banyak di daerah Sumatera itu adalah daerah yang bisa mengkonsumsi daging anjing. Mungkin di sekitar Medan ya, atau sekitar daerah-daerah yang memang banyak non-muslimnya, itu hati-hati. Apapun yang sampaikan, semoga ini bukan sesuatu yang benar ya. Semoga ini sesuatu yang salah dan semoga akan jadi wacana buat kita. Dan kalau toh memang ada musibah, semoga Allah jadikan ini sebagai penguat buat kita, melepas pola pikir yang salah. Kemudian kalau toh memang harus ada musibah, semoga musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Amin ya. Terima kasih banyak. Suwun yang Lengke. Aduh, aku deg-degan ingin mesake. Tadi sudah sampai di mana ya kita ya? Tadi sampai di Sumatera, ya. Oke, lanjut untuk yang punya Banten, di sana juga ada. Diucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang. Kemudian yang punya Subang, halo Subang juga ada, kemarin sudah absen. Berikutnya lagi untuk yang ada di Bandung, Cianjur, Bogor, Tasikmalaya, Garut, juga untuk yang punya Tasikmalaya. Majalaya juga ada di sana, ada Pangandaran, dan juga untuk yang punya Banjar ya. Cirebon dan juga Indramayu juga terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih dan terima kasih. Karena hari ini aku agak gupek karena adikku tuh kan posisinya di jalan, sedangkan si Mijan nggak ada data, nggak ada paket data. Jadi saya tuh hampir semua orang hari ini yang telepon ke nomor saya telepon balik. Saya tanya siapa. Jadi nomornya Mijan nggak aktif. Saya kalau udah kayak gitu udah gupek aja udah, karena Eyang tadi aku sempat nanya sama Yang gelombang lagi gimana nih, Yang nggak bilang gitu kan. Lagi agak tinggi anginnya soalnya, tapi nggak apa-apa, insya Allah aman. Gelombang lagi tinggi kata si Cerondol, kata Yang juga sama. Jadi saya sempat biasanya tuh kalau nyebrang dari Merak ke Bakau itu atau Bakau ke Merak itu komunikasi tetap bisa, sinyal tetap ada. Cuma ini tadi saya telepon nggak bisa, saya gupek. Siapa yang telepon saya telepon balik, ternyata ada yang dari Cirebon, ada yang dari Subang, ada yang dari saya dari Subang Mas Tulus, wah salah orang. Saya pikir adik saya ngabarin gitu loh. Dan ternyata betul kata Wardi, aku agak keliengan badanku kan, aku tidur dulu. Jadi dia masih tidur di mobil nih, pamit tidur karena katanya keliengan. Ombaknya tinggi banget hari ini ya. Semoga tidak menjadi bala lagi, amin. Kemudian lagi untuk yang punya Tegal, Purwokerto, Pemalang, kemudian Cilacap juga Banyumas. Yang punya Panginjongan semua tanpa terkecuali, hati-hati juga di sana ya. Air sedang tinggi untuk yang punya Jawa, perbatasan Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Ini kenapa sih yang aku yang sama itu kalau kayak gitu deg-degin aku ya. Aku jadinya deg-degan ya teman-teman, karena dengan ada berita-berita kayak gitu. Satu, yang mereka sampaikan tuh suka bener gitu loh. Jadi aku tuh deg-degan, kasihan ya. Lanjut lagi untuk yang punya Pati,
Semarang, Weleri, Rembang. Kemudian untuk yang punya Kendal juga, Magetan, terus Kudus, ada lagi yang punya Pati, terus ada yang punya Jepara, Batang juga, ada Sragen, Wonogiri, Klaten juga di sana ada, Solo, Jogja, kemudian Sukoharjo juga ada, Magelang, halo apa kabar? Kemudian juga untuk yang punya Malang, Jombang, Madiun, Ngawi, Nganjuk, terus Ponorogo, Tulungagung juga di sana ada, kemudian Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Jawa Timurnya ada Banyuwangi juga, dan juga untuk yang punya NTT, NTB, dan juga untuk yang punya Bali ya. Semoga sehat selalu untuk yang ada di sana ya. Kang Musinun, Kang Muhammad Musinun, piye kabare Mas Ocen, sehat? Moga-moga selalu sehat ya Masku ya. Semoga Allah bersama sampean terus, dimudahkan untuk segala urusannya Mas Ocen di sana ya. Berikut lagi untuk yang punya Malaysia, kemudian Singapura, ada Hong Kong, Taiwan, Taipei, kemudian Macau. Terus untuk yang punya Jeddah Arab Saudi, ada Qatar juga, Kak Aji yang punya Brunei Darussalam juga terima kasih banyak sudah setia di sini. Kemudian Los Angeles, Jerman, kemudian yang ada di Swiss juga, dan juga untuk yang ada di sini. Tanpa terkecuali saja untuk semua subscribernya Mas Tulus yang selalu menyimak program-program yang Mas Tulus sediakan atau Mas Tulus sajikan. Langsung lari ke YouTube Studio dulu, ada siapa di sana? Ada teman-teman yang bertitip salam mungkin, siapa tahu ada ya. Oke. Mbak Sabto katanya baru hadir Mas Tulus, terima kasih. Ada Mbak Evi Rahmawati. Kemudian ada Mas Rido Ilahi juga di sana. Bang Ainun aja terima kasih, kemana jarang kapsen ya Mbak. Ada Mas Rosidi juga yang punya Kudus, katanya simak Kudus menyimak ya. Maaf Mas Tulus nonton lagi pulang kerja. Terima kasih Mas Salim Gembuk, tidak masalah, jangan dipaksakan ya. Sak sempete mawon. Selalu like Klaten, terima kasih Mbak Sugiyarti yang punya Klaten. Abang Muhammad Yusri juga terima kasih, amin ya Allah, sehat selalu abangku. Kemudian untuk Boneng, terima kasih banyak. Mendatangkan khodam sendiri itu bahaya apa enggak Mas Tulus, dan tanpa ada yang menjaga kita itu gimana? Wah, jarang orang yang punya khodam bisa bicara dengan khodamnya sendiri, itu susah. Buat saya, ada yang bisa dimanfaatkan, ditarik dengan dimasukkan ke badan orang atau kita ajak komunikasi. Tapi khodam yang sebenarnya khodam biasanya tidak bisa ditarik kemudian dimasukkan ke orang. Biasanya justru yang bagus yang seperti itu ya. Kalau buat saya sih ada orang atau enggak masalah, cuman intinya hati-hati. Dan untuk berkomunikasi dengan khodam kita sendiri itu susah, tidak mudah ya. Aku Bambang WS 60 tahun di Mojokerto, selalu nyimak. Terima kasih Mas Bambang. Teh Yulianti juga terima kasih. Ada yang punya Wonosobo, terima kasih juga. Get S ya. Mbak Anita Puspa juga terima kasih. C yang mau ketemu adik-adiknya, alhamdulillah nanti pada sampai hari ini ya. Mas Tulus, warungku kok jadi sepi ya? Apa ada sihir jahat semua? Mas Agus, wah aku kurang paham Mas Agus ya. Tulisan yang lalu juga terima kasih. Tabarakallah, sukses Mas T, Ustadz Danu, semoga selalu diberi kesehatan, bermanfaat buat orang banyak, amin. Ada Mbak Adri Pranata, terima kasih banyak. Nyimak Mas T, insya Allah apapun kelebihan yang Mas T punya, semoga bermanfaat buat sampean sendiri juga buat sesama, amin ya Allah. Ada Swab Saudi juga, Bang Tulus Swab dari Pekalongan yang ngefans Ustadz Danu banget, terima kasih banyak. Kemudian ada Yulita Rahman. Aku selalu hadir hampir setiap kontennya Mas Tulus, dan aku juga sangat suka nonton kajian Ustadz Danu. Semoga sehat selalu ya Ustadz, untuk Mas Tulus dan juga untuk Ustadz Danu. Terima kasih Mbak Yulita Rahman ya. Oke. Jadi begini teman-teman. Salah satu cara bagaimana Anda bisa mengurangi jumlah jin di badan Anda itu salah satunya dengan menonton siraman kolbu. Kemudian ikut mengaminkan doa yang sedang Pak Ustadz ucapkan. Itu bisa dicoba loh. Silakan. Ada yang berhasil kok sebenarnya. Ada yang berhasil juga, ada yang ya namanya juga media ya. Sekali lagi kita datang ke dokter pun mau beri obat semahal apapun, yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi semua sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Saya coba ada beberapa pertanyaan mungkin ya. Saya buka di galeri dulu. Oh iya, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi. Terus bertambah, terus bertambah terus. Terima kasih banyak donasinya, terima kasih dan terima kasih. Saya patut bersyukur dengan donasi yang sudah kami terima. Dan insya Allah hari Minggu tanggal 6 Desember kita akan membagikan 550 nasi box persembahan dari Mas Tulus dan juga untuk dari teman-teman subscriber yang sudah bersedekah ya. Untuk yang ingin bersedekah untuk bulan depan atau bulan Desember, di akhir bulan Desember nanti silakan. Masih tunggu, silakan langsung klik di kolom komentar. Itu ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto BRI, jenengan bisa langsung transfer gitu. Minimal 10.000 ya, karena satu nasi box kita hargai Rp10.000. Terima kasih. Kemudian juga untuk yang punya kritik dan saran, boleh langsung klik di kolom komentar.
like itu penting juga ternyata, jadi jangan lupa di like juga ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada beberapa topik yang sudah masuk. Tadi Mas Tulus bisa pilih-pilih, tapi sebelumnya kita doa dulu. Ini doa subuh, semoga dijabah sama Allah, semoga diberikan qabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Engkau Maha hebat ya Allah, Engkau Maha menyembuhkan ya Allah, Engkau Maha mengabulkan ya Allah, dan Engkau adalah Maha di atas segala Maha ya Allah. Ya Allah, untuk siapapun yang sedang nonton video ini, Allah tanpa terkecuali ya Allah. Untuk beliau yang sedang sakit, semoga lekas Kau sembuhkan dia dari sakitnya ya Allah. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga lekas Kau berikan bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah. Untuk yang sedang dalam masalah, semoga Kau berikan solusi terbaik atas masalahnya ya Allah. Kemudian untuk yang sedang susah rezeki, semoga Kau limpahkan rezeki untuk mereka yang sedang nonton video ini ya Allah, sedang susah rezeki. Kemudian untuk yang belum bekerja, semoga lekas Kau berikan pekerjaan yang layak untuknya ya Allah. Untuk yang sudah bekerja, semoga Kau berikan rezeki melimpah, berkah barokah, sehingga bisa digunakan untuk bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mendengar doa kita, kemudian Allah bisa mengijabah apa yang kita sampaikan. Sekali lagi tetap kita hanya berusaha. Soal dijabah atau tidak itu kembali kepada diri atau hak Allah sendiri, dan kita tidak memiliki hak apapun dalam hal ini ya. Oke. Di sini ada sebuah pertanyaan yang datangnya dari Ahmad Zakaria. Mas Tulus, tolong bahas mengenai majelis taklim di mana di dalamnya terdapat sholawat dan juga hadroh. Apakah juga ada makhluk gaib atau jin muslim khususnya yang ikut berterima kasih? Terima kasih saya Mas Tulus. Terima kasih sama-sama. Oke. Mas Ahmad Zakaria, Mas T sempat membahas soal jin muslim waktu itu, soal apa yang mereka kerjakan, apakah mereka juga berpuasa, apakah mereka juga beribadah. Jawaban saya ya, mereka juga berpuasa, mereka juga beribadah. Dan satu lagi, mereka juga ikut majelis taklim. Jadi bedanya adalah kalau di bangsa jin itu majelis taklimnya tidak sebesar kita, tidak sebesar di dunia atau tidak sebesar dunia nyata. Mereka juga ada majelis taklim tapi skalanya kecil. Jadi bangsa jin yang muslim, khususnya jin muslim atau jin yang ingin merubah dirinya menjadi baik, jin yang ingin menjadi lebih baik daripada sebelumnya, ataupun jin muslim yang memang sudah belajar jadi baik, biasanya mereka lebih senang atau lebih suka berkumpul dengan manusia. Jadi majelis taklim setiap ada pengajian itu sebenarnya yang ngunjungnya atau yang datang bukan hanya manusia saja, tetapi banyak juga jin-jin muslim. Lalu ada pertanyaan juga yang masuk ke Mas Tulus, apakah di jin muslim juga ada yang mondok Mas Tulus? Ya. Jadi contohnya kayak si Abdul dan juga Nyai, kemudian Dewi Landung, itu hampir semua mengenal agama dari sebuah pondok pesantren gaib yang ada di Jakarta, asuhan dari seorang ustadz. Dan ustadz yang mengasuh pondok pesantren ini adalah ustadz nyata atau manusia pada umumnya. Hanya beliau memiliki beberapa teman gaib yang ditugaskan untuk membantu memelihara ataupun menjaga dari pesantren gaib tadi. Kemudian kalau dipertanyakan dalam sebuah majelis Mas Tulus ada sholawat dan hadroh, apakah juga ada makhluk gaibnya? Jawaban saya ada, sangat ada sekali. Jadi inilah dunia ya, ada putih, ada hitam, ada baik, ada jelek, ada muslim, ada selain muslim. Jadi ada yang ifrit, ada yang muslim, ada yang tidak baik jadi baik. Jadi dalam hal ini jin itu menurut saya baiknya itu bukan karena agama, tetapi karena sesuatu yang bisa kita rasakan, kemudian sesuatu yang memang pada dasarnya mungkin saja bisa membuat mereka terlihat menjadi baik. Jadi jin juga tidak semuanya jahat, sama dengan kita. Kadang-kadang manusia lebih jahat dari jin juga banyak kok. Ya, manusia lebih kejam dari setan juga banyak. Jadi saya rasa ketika ada majelis di situ pasti ada bangsa jin muslim yang sedang ikut belajar, ikut ngaji. Jadi pondok pesantren lah, di musola lah, bahkan ke skala kecil anak-anak yang ngaji di TPA itu sebenarnya ada bangsa jin muslim juga ikut ngaji di situ. Jadi mereka menyimak mereka justru lebih suka menyimak langsung dari manusia, bukan dari bangsa mereka sendiri. Jadi mereka lebih menyukai ustadz, kemudian ustazah, kemudian orang-orang Islam yang memang menyukai berkumpul di majelis taklim. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaan jenengan adalah jin muslim atau jin apa? Ada jin muslim, ada yang bukan muslim juga, ada yang suka. Jadi ternyata begini teman-teman, ada yang suka jin itu, ada juga yang suka dengan sholawat, tetapi mereka bukan muslim. Tetapi mereka tidak merasakan panas ketika mendengarkan sholawat ataupun orang ngaji. Kenapa? Karena beliau berpikir positif, karena makhluk itu arahnya positif. Bukan berarti, jadi Mas Tulus kalau yang selain Islam terus kita bacakan ayat kursi itu mereka akan kepanasan. Ada yang kepanasan, ada yang tidak. Jadi justru pada dasarnya adalah mereka tuh mengarahkan. Tugas kita adalah mengarahkan mereka untuk
menjalur di situ. Ada beberapa jin yang suka dengan solawat loh. Saya juga sempat kaget, tapi ini kenyataan. Ada jin yang suka dengan solawat dan ketika menyanyikan solawat atau mendengarkan solawat dia tidak merasa panas, tidak merasa gerah. Karena apa? Karena di badannya dia adalah energi positif, meskipun dia bukan muslim. Jadi sama seperti kita manusia, bahwa ketika ada sesuatu yang ada di badan kita, maksudnya semua sesuatunya itu adalah bersumber dari sifat dan juga kelakuan kita. Kalau kita baik, insya Allah sekeliling akan baik. Kalau kita berprasangka baik, semuanya akan baik. Jadi dalam hal ini banyak sesuatu hal yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita acungi jempol, bahwa mereka saja mau belajar Islam apalagi kita. Dan untuk yang belum muslim pun mereka belum tentu merasakan panas ketika kita bacakan. Karena apa? Karena mereka menjalankan sesuatunya dengan positif, sehingga energi di badan mereka positif. Dan mudah-mudahan untuk yang positif-positif ini, yang belum tergerak hatinya untuk masuk Islam, segera masuk Islam, segera tertarik terhadap Islam. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, ada majelis taklim itu ada jin muslim juga Mas Tulus, ada makhluk gaib juga nggak Mas Tulus di situ? Ada sekali. Jadi mereka tuh ada di situ, mereka juga tinggal di situ, di majelis taklim. Ada yang tinggal sekitar pondok pesantren, kemudian ada yang tinggal di beberapa tempat masjid misalnya dan sebagainya. Jadi jin muslim dan jin ifrit itu sangat-sangat bertolak belakang. Jin ifrit itu suka mengganggu. Kalau jin muslim ini tipenya tidak mau diganggu. Mereka lebih menggerombol dengan grup mereka sendiri. Mereka tidak mau bergabung dengan jin-jin muslim lainnya atau jin musyrik lainnya. Tapi mereka lebih memilih ya sesama jin muslim aja lah. Kita sesama jin muslim yang kita hadapi sekarang, yang kita mau sekarang. Jadi tidak ada pikiran yang jinnya harus apa, kemudian jin muslim berteman dengan jin. Jadi intinya begini, mereka bisa berteman untuk sesuatu yang positif. Tetapi ketika muslim dan ifrit itu bersatu itu nggak bisa. Karena ada sebuah energi yang memang sudah berbentur antara mereka. Perlu kalian tahu ya, ketika seorang jin ifrit ataupun jin yang non muslim mengucapkan syahadat atau mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, itu mereka juga merasakan sakit yang luar biasa. Mereka merasakan sakit yang luar biasa. Saya punya teman muslim, contohnya si Abdul Soleh, itu tadinya kan namanya Kolo Combrang ya. Beliau adalah jenis dari jin genderuwo gitu, koreng semua, dan sekarang sudah menjadi Abdul Soleh. Saya mendapatkan cerita dari beliau. Jadi ketika bangsa jin, beda dengan kita. Kalau kita kan bisa mengucapkan seenak udelnya, bersumpah seenak udelnya, lalu kita bisa melompati itu, kemudian kita nggak dapat kualat apa-apa, meskipun kita sudah bersumpah untuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita bersaksi, tetapi di situ bisa kita langgar begitu saja. Tapi maaf, bagi bangsa jin justru lebih mudah kita karena kita bisa mengucapkan sumpah tapi kita bisa lakukan dosa. Allah jarang menegur kita secara langsung. Tetapi kalau bangsa jin, mereka ketika akan membaca syahadat saja, itu tuh mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka menyakiti diri mereka sendiri. Setelah benar-benar tertanam kedua kalimat syahadat, itu baru akan aman. Jadi ada sebuah energi yang menurut info dari Abdul, ketika seorang jin muslim itu sudah membacakan 2 kalimat syahadat, dia merasa ada sebuah cahaya yang masuk ke badannya, dan itu sakit sekali. Itu sangat sakit, bisa menggigil kayak orang sekarat. Rasanya kayak orang mau meninggal. Tetapi dalam hal ini itu justru sesuatu yang bagus. Jadi mereka untuk menjadi itu aja sakit. Mereka sakit aja pengen berubah jadi baik. Masa kita yang udah jelas-jelas manusia, yang kita sudah lebih derajat di atas mereka, masa kita gak mau sih? Mereka lebih suka belajar dengan bangsa manusia loh. Jadi sebenarnya maaf, saya bukan membuka aib atau apa, tapi biasanya ustadz-ustadz yang berceramah, berdakwah dari mana itu, biasanya mereka memiliki makhluk gaib. Atau lebih tepatnya bukan makhluk gaib, tetapi murid gaib, santri gaib. Jadi di berbagai macam tempat ada yang katanya jadi monyet, jadi apa, terus itu santrinya dari bla 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 bla. Dan saya rasa ini patut dijadikan contoh. Kalau kita malu harusnya. Bangsa jin aja pengen belajar Islam, pengen jadi orang baik, pengen jadi jin yang baik, jin yang nyaman. Mereka tuh merasakan sakit aja mereka mau. Lah kita cuma baca syahadat aja nggak ngepek apa-apa. Maksudnya kita nggak kesakitan dalam arti seperti itu ya. Bukan berarti nggak ada apa-apa terus kita menyepelekan syahadat, bukan. Tapi dalam hal ini mereka merasakan sakit yang luar biasa ketika membaca syahadat. Itu panas menggigil badannya, panas menggigil, dan itu nggak enak sama sekali. Tapi mereka tetap bertahan, mereka tetap memperjuangkan itu. Mereka saking pengennya masuk Islam, saking maunya mereka masuk Islam. Jadi ya seperti itu akhirnya. Dan satu hal yang perlu kita pahami atau yang perlu kita tahu, bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan, tapi hati bukan untuk dipilih. Sekali lagi, hati kamu tuh punya kamu. Hati kamu yang menentukan bagaimana nurani kamu, kemudian kamu pengen kemana arahnya cinta kamu kepada Allah,
atau kepada Tuhan yang lain, atau kepada agama yang lain. Jadi arahkan sesuai dengan hatimu. Tidak ada agama yang salah, insya Allah semuanya benar. Dan semua agama menyarankan, bukan berarti ada agama benar atau tidak, tapi dalam hal ini semua agama mengarahkan sesuatu yang baik, dan semua agama mengarahkan sesuatu yang benar. Jadi tidak ada ceritanya agama menjerumuskan kita ke sesuatu yang jelek. Jadi dalam hal ini patut kita merasa malu terhadap bangsa jin, mereka yang tidak tahu apa-apa sebelumnya. Mereka ingin bertobat, mereka ingin kembali kepada jalan Allah. Kemudian mereka merasakan sakit yang luar biasa ketika membaca syahadat, tapi mereka tetap melakukan itu saking pengen menjadi muslim, saking pengennya jadi seorang muslim, jadi seorang muslimat ya, jadi umat muslim. Jadi saya acungi jempol. Dan kalau pertanyaan seperti itu sebenarnya mungkin pertanyaan orang-orang awam yang mungkin pengen tahu sebenarnya ketika kita majelis taklim tuh ada yang ini nggak sih, ada yang ikut ngaji nggak sih, atau apa gitu, atau mereka itu sebenarnya jin muslim itu ada di masjid, ada nggak sih ketika kita belajar ngaji? Ada. Jadi bukan hanya di majelis, tapi mereka ketika ada TPA, kemudian kumpulan mengaji, itu khususnya untuk yang muslim ya, khususnya untuk yang muslim. Dan mereka pasti akan mengikuti kita. Mereka lebih suka belajar dengan manusia daripada belajar dengan bangsanya sendiri. Saya juga nggak ngerti alasannya apa, tapi saya tahu kalau itu memang betul. Dan mereka lebih suka bergaul ataupun berinteraksi langsung dengan manusia untuk mempelajari agama tadi ya. Kemudian sebuah perbedaannya adalah yang seperti Mas Teh bilang tadi, jin muslim dan jin ifrit itu beda. Mereka tidak pernah mau ganggu gugat, bodoh amat urusan masing-masing. Terpenting mereka fokus ke jalan Allah itu saja. Jadi di alam sana ada masjid, Mas Tulus, ada. Di alam sana juga mereka berpuasa. Kemudian apa, jin muslim juga tetap sholat, mereka tetap ibadah. Jadi ada sebuah rasa yang nggak nyaman ketika kita menjadi seorang pementas. Kita sudah dari awal mengedepankan diri kita, tapi ternyata apa lagi ya? Kok nggak buminya gertek-gertek. Oke. Baik, teman-teman, kurang lebih seperti itu yang bisa Mas Teh sampaikan. Tadi sampai di mana ya? Aku gagal fokus karena aku mendengar ada dentuman di bawah bumi, di bawah bumi kita, atau di dalam tanah. Semoga ini bukan sesuatu yang buruk, semoga bukan bertanda buruk, dan insya Allah semua akan baik-baik saja ya. Sekali lagi itu terima kasih banyak. Dan mereka, sekali lagi saya jelaskan, jin Islam dan jin Muslim itu mereka tidak mau mengganggu satu sama lain. Mereka bisa mengajak untuk mau masuk Islam silahkan, juga tidak masalah. Tapi mereka lebih suka bergerombol menjauh dari golongan jin musyrik. Jadi mereka tidak pernah mau mengganggu gugat. Lu mau godain orang silahkan, lu mau ngapain orang silahkan. Yang terpenting diri gue ini. Itu bagusnya jin muslim. Jadi mereka itu hidup bergerombol, berkelompok, tapi mereka tidak mau mengusik orang. Mereka tidak mau ngusik jin lain. Terserah lu mau jadi berbuat jahat atau apa, yang penting saya adalah saya, jahat adalah saya, dan ya saya memang saya. Biar saya yang jadi jahat, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga menambah wawasan kita bahwa memang di dunia ini kasanah. Dunia gaib itu lebar sekali, sangat luar biasa lebar, dan itu menambah beberapa hal pengetahuan baru seputar dunia gaib. Wah, adikku telepon lagi nih, siapa tahu udah sampai ya. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman. Mas Tulus, ada yang telepon, takutnya langsung sampai aku mau jemput ke kamu rambutan dulu ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya. Semoga jadi pengalaman, jadi pelajaran juga. Mohon maaf kalau ada tutur kata nggak berkenan. Kalau ada tambahan info, silakan langsung klik di kolom deskripsi. Untuk punya pertanyaan, boleh langsung klik di kolom komentar juga, ataupun DM sama Mas Tulus di Instagramnya di bigtulus_bp2. Mas Tulus mau pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.